Halo semua, kembali lagi di channel kilasfakta.com. Dalam beberapa waktu terakhir, media sosial tengah dihebohkan dengan video kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo. Kebakaran yang terjadi di Bukit Teletabis pada Rabu 6 September tahun 2023 ini pun menyita perhatian banyak netizen. Kebakaran lahan terjadi akibat kegiatan prewedding dengan menyalakan flare. Diperkirakan dampaknya akan semakin besar. Bahkan, kebakaran yang semula hanya di area yang kecil dengan cepat merambat ke area yang lebih luas. Hal ini dikarenakan musim kemarau yang membuat kawasan hutan kering hingga mudah terbakar. Inilah 5 fakta kebakaran yang terjadi di Bromo. Baru saja dibuka akibat kebakaran. Gunung Bromo baru saja dibuka pada Senin, Selasa, 5 September tahun 2023 selepas proses pemadaman api berhasil dilakukan di kawasan Perum Perhutani. Namun, diduga akibat ulah pengunjung yang menyalakan flare saat foto prewedding di Bukit Teletubbies, api kembali muncul sehingga wisata ditutup total. Manajer wedding organizer jadi tersangka. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnuwardana dikutip dari Instagram Polres Probolinggo menyampaikan bahwa dalam kasus kebakaran Taman Wisata Bromo, polisi mengamankan 6 orang yang terkait dengan kasus tersebut. Namun, hanya 1 orang yang ditetapkan jadi tersangka. Polisi menetapkan Andri Eko Wardana yang merupakan manajer wedding organizer sebagai tersangka penyebab kebakaran Taman Wisata Bromo itu. Kronologi dari kebakaran di Bukit Teletubbies Taman Wisata Bromo itu dikarenakan 1 dari 5 flare asap meletus saat dinyalakan sehingga mengeluarkan percikan api yang akhirnya membakar rumputan kering di padang savana Bukit Teletubbies Bromo. Denda maksimal tak sebanding biaya waterbombing. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Mohari. Saya cuma akan berbicara 1,5 miliar rupiah, biaya operasional waterbombing itu 1 sorti, 1 jam sudah lebih 200 juta rupiah dan belum tuntas saat ini, mungkin masih kurang. Karena seperti yang kita lihat di Gunung Arjuno itu, operasi waterbombing kita sudah lebih dari 4 hari, kata Abdul. Kondisi terkini Bromo. Kepala BBTN BTS Hendro Wijanarko memastikan saat ini 6 titik api dipastikan sudah padam dan hanya menyisakan 1 titik api saja. Hendro mengatakan, proses pendataan luas area yang terbakar baru bisa dilakukan ketika semua titik api sudah padam. Bila seluruh api sudah padam, Hendro juga menyatakan pihaknya akan mengkaji pembukaan kembali kunjungan wisatawan ke Gunung Bromo. Kerugian kebakaran di Gunung Bromo. 90% kejadian kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh perbuatan manusia. Pada kawasan lahan gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK telah memiliki mekanisme penegakan hukum. Hal itu bisa menjadi evaluasi masyarakat untuk menghindari keteledoran yang bisa menyebabkan kebakaran, sebab tidak hanya kerugian ekonomi yang kita tanggung, kebakaran juga menyebabkan kerugian ekologi. Kerugian ekonomi mungkin bisa kita bayar, tapi kerugian ekologi mungkin butuh waktu untuk merestorasi. Mari kita jaga sama-sama lingkungan kita. Kondisi cuaca bukanlah penyebab, tapi akan menjadi katalis yang sangat cepat untuk bisa membuat kebakaran terus tereskalasi menjadi bencana. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share agar orang-orang di sekitarmu tahu fakta-fakta yang ada di bumi.